Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu tentunya. Jadi kali ini saya akan membahas tentang kisah pemuda yang menggauli mayat. Kisah pemuda ini teman-teman terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga perbuatannya itu membuat Rasulullah marah dan bahkan pemuda tersebut diusir dari rumahnya saat dia mengadu kepada beliau. Lantas bagaimanakah kisah pemuda tersebut? Simak video ini teman-teman sampai tuntas. Pada suatu hari, Umar datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan wajah yang menangis. Rasulullah pun bertanya kepada beliau, "Apa gerangan yang menyebabkan engkau menangis, wahai Umar?" Umar pun berkata, "Sungguh hati saya merasa tersentuh oleh tatapan seorang pemuda yang ada di pintu rumahmu, wahai Rasulullah." Rasulullah pun memerintahkan Umar untuk membawa pemuda tersebut masuk ke dalam rumahnya. Ketika pemuda itu telah sampai di hadapan Rasulullah, beliau pun bertanya kepadanya, "Wahai pemuda, apa gerangan yang menyebabkan engkau menangis dan meratap?" Pemuda itu pun menjawab, "Wahai Rasulullah, yang membuat saya menangis ialah banyaknya dosa yang terlanjur saya lakukan. Saya takut bila Allah murka kepada saya." Rasulullah pun bertanya, "Wahai pemuda, apakah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu?" Pemuda tersebut menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Kemudian pemuda itu berkata, "Wahai Rasulullah, dosa saya lebih besar dari 7 langit dan gunung yang tegak berdiri." Rasulullah pun berkata, "Apakah dosamu lebih besar dari kekuasaan Allah?" Pemuda itu menjawab, "Dosa saya lebih besar lagi ya Rasulullah." Beliau kembali bertanya, "Apakah dosamu lebih besar dari Arash?" "Dosa saya lebih besar dari itu lagi ya Rasulullah." Kemudian teman-teman, Rasulullah kembali bertanya, "Apakah dosamu lebih besar ataukah Allah?" tanya Rasulullah. Pemuda itu pun menjawab, "Tentu Allah yang lebih besar dan lebih agung ya Rasulullah. Tapi saya malu kepadamu." Rasulullah pun menjawab, "Wahai pemuda, janganlah engkau malu. Beritahukan dosamu kepada saya." Oleh karena beliau yang meminta, maka pemuda itu pun tak kuasa untuk menolaknya. Akhirnya teman-teman, ia pun menceritakan dosa yang telah dikerjakannya. Pemuda itu pun berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh saya adalah seorang pemuda yang membongkar mayat dalam kubur sejak 7 tahun yang lalu. Suatu ketika ada seorang gadis putri, seorang sahabat golongan Ansar yang meninggal dunia. Maka saya pun membongkar kuburnya dan mengeluarkannya dari kafannya. Karena tergoda bisikan setan, Saya pun menggaulinya ya Rasulullah. dan tiba-tiba gadis itu berbicara ya Rasulullah. Dan dia berkata, 'Tidakkah engkau malu kepada kitab Allah dan pada hari dia meletakkan kursinya untuk memberikan hukum serta mengambil hak orang yang telah dianiaya dari orang yang telah menganiayanya? Mengapa engkau jadikan aku telanjang di hari penghimpunan kelak dari orang-orang yang telah meninggal dunia? Mengapa engkau jadikan aku berdiri dalam keadaan junub di hari keribaan Allah?' kata gadis yang meninggal tersebut. Mendengar cerita itu, Rasulullah kaget dan marah. Dengan suara keras, beliau berkata, 'Wahai pemuda fasik, keluar dan jauh-jauhlah kamu dari saya. Tidak ada balasan yang pantas untukmu kecuali neraka.' Pemuda itu pun keluar dengan menangis sejadi-jadinya. Bahkan dia menjauh dari khalayak ramai dan menuju ke padang pasir yang luas dengan tidak mau makan dan minum sesuatu pun, serta tidak mau tidur sampai 7 hari lamanya. Tubuhnya pun menjadi lemah dan tak berdaya, hingga ia pun jatuh di permukaan tanah berpasir yang maha luas itu. Kemudian ia meletakkan wajahnya di pasir sambil bersujud. Ia berdoa dan meratap, 'Wahai Tuhan, aku adalah hamba-Mu yang berdosa dan bersalah. Aku telah datang ke pintu Rasul-Mu agar dia bisa menolongku di sisi-Mu. Namun ketika ia mendengar dosaku yang sangat besar, ia mengusir dan mengeluarkan aku dari pintunya. Kini aku datang ke pintu-Mu agar Engkau berkenan menjadi penolongku di sisi kekasih-Mu. Sesungguhnya Engkau maha pengasih kepada hamba-hamba-Mu. Tak ada lagi harapanku kecuali kepadamu ya Rabb.'" Teman-temanku sekalian, bahkan pemuda tersebut meminta kepada Allah
Kalau misalnya ampunanmu tidak diperkenan untukku, maka lebih baik kirimkan saja api neraka di sisimu, dan bakarlah aku dan api di duniamu ini sebelum engkau bakar di akhiratmu nanti. Singkat cerita, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril pun berkata, "Wahai Rasulullah, Allah telah berkirim salam kepadamu." Rasulullah pun menjawab, "Salam Allah." Setelah itu malaikat Jibril kembali berkata, "Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadamu, wahai Rasulullah, apakah kamu yang telah menciptakan para makhluk?" Beliau menjawab, "Tentu saja tidak. Allah yang telah menciptakan semuanya. Allah juga bertanya kepadamu melalui saya, apakah kamu yang telah memberi rezeki kepada makhluk-makhluk Allah?" Kata Jibril, "Tentu saja Allah lah yang memberi rezeki kepada mereka, bahkan juga kepadaku." Jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jibril pun kembali bertanya, "Apakah kamu yang berhak menerima taubat seseorang?" "Allah lah yang berhak menerima dan mengampuni dosa hamba-hambanya," jawab beliau. Mendengar jawaban-jawaban Rasulullah, malaikat Jibril pun berkata, "Allah telah berfirman kepadamu, telah aku kirimkan seseorang hambaku yang menerangkan satu dosanya kepadamu. Tapi mengapa engkau berpaling daripadanya dan sangat marah kepadanya? Lalu, bagaimana keadaan orang-orang mukmin besok jika mereka itu datang kepadamu dengan dosa yang lebih besar seperti gunung? Kamu adalah utusanku yang aku utus sebagai rahmat untuk seluruh alam. Maka jadikanlah engkau orang yang berkasih sayang kepada orang-orang beriman dan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa. Katakanlah pada pemuda tersebut bahwa Allah telah menerima taubatnya dan mengampuni dosa-dosanya," ujar Jibril. Mendengar teguran dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah pun mengutus beberapa orang sahabat untuk menemui pemuda yang pernah diusir Rasulullah pada waktu itu. Singkat cerita teman-teman, akhirnya para sahabat menemukannya di tengah-tengah pasir yang luas. Mereka pun memberikan kabar gembira tentang ampunan Allah kepadanya. Lalu mereka membawa pemuda itu kepada Rasulullah. Dan kebetulan saat mereka sampai, Rasulullah sedang mengerjakan sholat. Maka mereka pun segera bermakmum di belakangnya. Setelah membaca surat Al-Fatihah, beliau pun melanjutkan membaca surat At-Takasur. Teman-temanku sekalian, ketika Rasulullah membaca surat At-Takasur sampai di ayat kedua yang berbunyi, "Hatta zultumul maqabir," yang artinya sampai kamu masuk ke dalam kubur. Maka teman-teman, pemuda itu pun menjerit keras dan jatuh. Ketika orang-orang telah selesai sholat, mereka pun melihat ternyata pemuda itu telah meninggal dunia. Allah berkenan menerima taubatnya dan memasukkannya ke dalam kelompok hamba Allah yang soleh. Teman-temanku sekalian, inti dari kisah ini adalah sehitam mana sekalipun sejarah hidup kita, selagi kita bernyawa, kita tetap berpeluang menjadi ahli surga. Jangan pernah berputus asa untuk berubah dan mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.